Halo teman Ideas, kembali lagi bareng Safitri untuk Ideas Talk kali ini, di mana ini adalah konten baru di YouTube Ideas for Indonesia. Nah, kali ini di Ideas Talk kita bakal membahas seputar pendidikan, beasiswa, dan pengetahuan umum lainnya juga. Nah, untuk Ideas Talk kali ini kita bakal ngebawain tema siap menjadi pemburu beasiswa. Dan kali ini kita juga udah bersama narasumber kita. Tapi sebelum kita sapa untuk narasumber kita kali ini nih, beliau itu adalah peraih beasiswa Jepang, asalnya dari Indonesia, sekarang lagi stay di Jepang juga. Tapi sebelum kita tahu narasumber kita lebih jauh untuk kali ini, kita lihat profil dari beliau dulu. David Firyachan, seorang pemuda Indonesia yang tinggal di Kamiyada, Suita City, Osaka, Prefektur Jepang. David merupakan alumni Institut Teknologi Bandung tahun 2015. Sejak S1, dirinya begitu berprestasi dan mendapatkan beasiswa dari ITB Academical Achievement Scholarship dan IPMG Scholarship. Setelah itu, dirinya menempuh pendidikan Master of Science in Aging and Cancer Biology dan PhD-nya jurusan Molecular Virology di Osaka University. Pendidikan S2 dan S3-nya mendapatkan beasiswa penuh dari ASEAN Tanegoji Scholarship mulai 2016 hingga sekarang. Alumni ITB ini merupakan lulusan asisten peneliti pada Molecular Virology Research dan kini magang berbasis proyek rekayasa biokimia di Osaka, Jepang. Sembari menyelesaikan PhD-nya di Jepang, pemuda yang biasa disapa David juga menjadi kolaborator data dan konten JOSKA Indonesia. Tidak hanya aktif pada bidang akademik, David pernah menjabat sebagai koordinator Komisi Penyelenggaraan Pemungutan Suara Luar Negeri atau KPPSLN tahun 2019. Kerennya lagi, dirinya juga pernah menjadi perwakilan delegasi G20 Summit Osaka 2019 sebagai supporting team Presiden RI dan para menteri, di mana konferensi tingkat tinggi G20 tersebut dihadiri oleh beberapa pemimpin negara dunia seperti Presiden Joko Widodo, Donald Trump, Recep Tayyip Erdogan, Vladimir Putin, dan lainnya. Selain itu, dirinya juga tergabung dalam Perhimpunan Pelajar Indonesia atau PPI Jepang sebagai Head of Financial Literacy dan Wakil Presiden PPI Osaka Nara. Sungguh pemuda Indonesia yang berprestasi ya. Nah, itu tadi profil dari Kak David selaku pelajar Indonesia yang sekarang sedang S3 di Jepang. Pastinya dapat beasiswa di Jepang juga. Nah, kita langsung sapa aja sama Kak David karena kita udah terhubung lewat Zoom juga bareng sama Kak David nih. Sebelumnya terima kasih juga buat Kak David sudah berkenan untuk hadir di IDS Talk kali ini. Kita mau kasih tahu juga buat teman-teman IDS nih, kita pastinya pengen tahu banget soal Kak David karena dari kemarin kita juga udah up beberapa informasi soal Kak David juga, pastinya bisa jadi motivasi buat teman IDEAS karena mereka juga lagi pengen cari-cari beasiswa terutama yang ke Jepang juga nih seperti Kak David juga ya Kak ya. Nah, untuk perkenalan sama teman IDEAS juga untuk kali ini mungkin Kak David sekarang lagi stay di Jepang juga ya Kak ya? Ya benar, sekarang saya lagi stay di Jepang, saya lagi di tahun terakhir di S3 saya. Ini berarti udah tahun kelima saya di Jepang, karena saya dari S2 juga udah di sini. Oh gitu, berarti udah tahun kelima ya Kak ya? Wah ini udah banget juga. Kemarin teman-teman IDEAS juga ada yang tanya, kalau Kak David itu kan satunya di mana gitu? S1-nya saya dari ITB, dari Farmasi ITB. Berarti ambil jurusan apa nih Kak untuk beasiswa ke Jepang ini? Beasiswa S2 dan S3-nya itu lebih ke drug discovery atau penemuan obat, tapi kita fokus ke mekanisme yang molekularnya. Jadi kita mencari-cari gitu di dalam sel jalan kerja obatnya seperti apa kira-kira. Oke ya. Tapi kalau untuk teman IDEA sendiri yang pengen tahu soal beasiswa ke Jepang, itu sebenarnya dari Kak David dulu nih Kak, waktu kepikiran ataupun berkesempatan untuk dapat beasiswa ke Jepang, itu pastinya banyak banget yang dilalui juga ya Kak David ya.
Ya bayang banget. Oke, terus untuk Kak David nih dapat beasiswa seperti apa Kak? Bisa dijelaskan sama teman IDEAS? Jadi di kasus saya itu karena ada MOU antara ITB dan Osaka University, beasiswa yang saya dapatkan relatif semi private, dalam artian memang ada hubungan kerjasama antar universitas terlebih dahulu, dan dia hanya membuka terbatas untuk beberapa universitas di Indonesia. Ada lagi selain ITB. Beasiswanya namanya beasiswa Taniguchi. Oke, beasiswa Taniguchi ya Kak. Untuk S1 dan S2-nya berarti. Untuk S2 dan S3 gitu ya? Ya. Oke ya, terus kalau Kak David sendiri sebelum bisa dapat beasiswa Taniguchi kali ini, proses apa aja sih Kak yang dilalui sama Kak David itu? Jadi yang pasti pertama itu dari motivasi dulu ya, niat dulu mau melanjutkan studi S2 dan S3. Karena menurut saya kita ini lagi di periode emas, dalam artian saat ini, khusus untuk saat ini, beasiswa itu luar biasa begitu banyak dari berbagai negara. Salah satunya itu Jepang. Nah, itu yang pertama. Kemudian baru setelah ada keyakinan atau mantap mau meneruskan sekolah, kita bisa mulai mencari gitu kan ya target negara. Tapi menurut saya yang paling penting itu sebenarnya bukan target negara dulu, lebih tepatnya bidang yang ingin serius kita dalami itu ada di mana, di universitas mana, karena setelah melalui riset yang panjang nanti kita akan tahu ada banyak ini itu dan segala macam. Kemudian baru kita masuk ke persiapan teknis seperti administrasi, ujian bahasa jika diperlukan, menulis motivation letter dan seterusnya yang sudah tersaring atau sudah kita tahu targetnya mau kemana, kira-kira begitu sih. Berarti untuk teman IDEAS yang pengen dapat beasiswa ke luar negeri juga, yang pertama itu bukan tujuan negaranya mau kemana gitu ya Kak ya, tapi soal basic ilmunya sendiri juga. Ya, basic ilmunya cari yang paling advance, sekolah itu di mana, karena sebenarnya ya ini memang bukan kesalahan ya, ini memang ketidaklengkapan menurut saya dalam pendidikan di mana-mana, nggak Indonesia doang. Itu kita taunya nama suatu sekolah itu melekat menjadi terkenal dan dikiranya semua jurusan di sekolah atau universitas itu ya bagus gitu misalnya. Tapi ternyata kenyataannya nggak begitu. Ternyata tuh terutama udah di S2, S3 ya, spesialisasi itu benar adanya, dalam artian mungkin di sekolah A itu atau di universitas A itu spesialisasinya di ekonomi pembangunan, sangat spesifik. Terus ternyata di negara B dan sekolah C ternyata itu spesialisasinya di akuntansi atau misalnya molekular biologi ada di sebelah mana dan seterusnya. Dan cara untuk tahunya memang perlu pendalaman yang sangat luar biasa sih menurut saya. Oke ya, jadi emang perlu perjuangan juga, terutama sama teman-teman IDEAS yang banyak banget tanya, aduh kayaknya susah banget untuk dapat beasiswa ke luar negeri, apalagi belum tahu caranya, terus mereka belum tahu basicnya kayak gimana juga. Nah, bisa belajar dari IDEAS Talk kali ini nih bareng sama Kak David juga. Nah, untuk motivasi tadi udah ditanyakan, kalau soal persiapan ini Kak sampai ke Jepang, terutama untuk dapat beasiswanya itu apa aja yang perlu disiapkan? Di kasus saya ya, karena kan saya aplikasinya itu internal, dalam artian tidak melalui sistem masukkan aplikasi ke website dan sebagainya. Jadi saya proses pengajuan aplikasinya mulai fakultas, itu yang pertama. Jadi dokumennya mulai fakultas, kemudian setelah lengkap ya dokumen diserahkan ke fakultas, kemudian ada tahapan 2 kali wawancara. Kemarin itu setelah 2 kali wawancara baru dinyatakan diterima melalui elektronik, surat elektronik, email. Kemudian dari email itu baru dimulai mengurus dokumen-dokumen keberangkatan seperti visa, surat imigrasinya, dan ada beberapa jenis dokumen yang harus diurus dulu. Kemudian baru berangkatnya, dan ya seperti itu. Iya, jadi itu prosesnya juga lumayan panjang juga ya Kak David ya? Iya, lumayan panjang. Oke,
Terus untuk persiapannya ke David juga sampai dapat beasiswa itu kan pastinya ada rasa-rasa pengen mundur gitu nggak sih Kak David? Karena kan kita tahu kalau misalnya dapat beasiswa itu nggak segampang yang kita tahu juga, butuh banyak banget yang harus diurus. Apalagi kalau misalnya soal jawab soal ataupun pas tes wawancaranya, nah itu ada kendala tersendiri atau yang paling bikin susah tuh yang kayak gimana sih Kak David? Ya, jadi tadi pertanyaannya mengenai kegagalannya ceritanya ya. Kegagalan pasti ada, tidak mungkin enggak sih, itu like mission impossible. Saya sih sebenarnya memang fokusnya mau mempelajari tentang drug discovery di level molekular, ceritanya seperti itu. Dan bukan seperti biasa sih, dan memang target utama saya sebenarnya, saya sudah tidak melihat negara kebetulan waktu itu, tapi saya memang target ke MIT karena pas ikut beberapa online course di biologi molekular, saya lihat ternyata apa yang mau saya cari mungkin ada di situ gitu kan. Tapi ya itu ternyata ujung-ujungnya tidak berhasil, dan kebetulan karena kompetisinya sangat ketat juga, dan kebetulan waktu itu pihak dari Jepang sudah menawarkan dan ada deadline dan sebagainya. Jadi itu bagaimana ceritanya akhirnya saya memilih yang ini, dan kemudian kayak setelah saya memilih baru beberapa bulan kemudian ada pengumuman memang yang dari MIT tidak diterima. Cuman ya saya udah tahu sih, kan gak enak juga ya, meskipun ya udah relatif udah tahu lah ini tidak akan berhasil yang MIT, karena dari skor GRE saya juga tidak memenuhi, karena saya nggak skor GRE-nya jauh dari average yang pada umumnya ada. Kemudian juga saya tidak bisa membeli ya, tesnya tidak affordable buat saya. Dalam artian saya cuma sanggup biaya tesnya doang, tapi kalau biaya lesnya saya waktu itu udah nggak punya uang memang ceritanya. Ya kira-kira seperti itu ya kasus saya. Iya, berarti emang Kak David nih kalau misalnya teman-teman IDS tahu, ini pasti kayaknya udah pintar dari dulu nih, pasti uangnya emang banyak nih. Kadang kan ada yang pasti pikir kayak gitu ya Kak David, itu pastinya enggak juga ya Kak ya, karena harus butuh perjuangan yang besar juga ya. Iya, betul. Jadi untuk dan saya cuma punya ya mengenai itu juga, itu penting karena kebetulan uang saya pas-pasan waktu itu, ya sangat terbatas. Jadi saya tes IELTS dan tes TOEFL-nya juga hanya bisa sekali. Saya udah hitung sekali. Jadi mau nggak mau kebanyakan sumber belajarnya adalah ya berjuang aja terus. Dan pakai buku kan relatif lebih murah ya, 100.000 kira-kira kan dapat. Kemudian juga menggunakan channel-channel gratis seperti katakan waktu itu saya pakai edX, kalau teman-teman tahu itu kan ada track yang namanya audit course. Itu ada course IELTS dari Melbourne University kalau saya nggak salah. Itu ya itu gratis intinya. Jadi ya itu ceritanya, saya terbatas tapi ya terus menggeliat dalam keterbatasan karena saya cuma bisa sekali. Kebetulan nilainya ya juga langsung tidak terlalu buruk. Oke, yang penting yang namanya berjuang itu pastinya nggak akan mengkhianati hasil juga ya Kak ya. Nggak cuma instan juga, ataupun teman-teman IDS mikir, wah ini pasti udah pinter banget dari dulu nih, aku mah apa atau gitu. Nah makanya untuk Kak David pastinya punya motivasi juga supaya kegagalannya ini nggak sampai mematahkan semangatnya Kak David. Sebenarnya yang bikin tetap semangat tuh apa sih Kak? Saya ya sebenarnya karena memang saya udah waktu akhir S1 itu sudah mulai bertanya-tanya apakah S2 atau S3 itu diperlukan, terutama di bidang saya, di bidangnya kan penemuan obat. Jadi saya berpikir saya bertanya gitu ya, apakah ilmu S1 ini cukup atau tidak untuk meneruskan cita-cita saya menemukan obat apapun lah ya, ceritanya mau obat kanker, kayak obat antivirus dan sebagainya. Jadi seperti itu, karena saya sudah punya pegangan, ternyata ilmu S1 ini cukup sebagai basic saja, tapi kalau untuk benar-benar masuk ke dalam dunia penemuan obat,
saya harus melanjutkan ke S2 dan S3. Tapi saya juga tahu kalau orang tua saya suruh bayar lagi ya sudah tidak mungkin ya. Dari akhir S1 juga sebenarnya sudah berat, jadi tidak mungkin kalau berangkat tanpa beasiswa. Jadi dua motivasi itu, pertama cita-cita saya, kedua karena memang keterbatasan, jadi kalau saya mau mewujudkan tadi cita-cita itu, ya saya harus berusaha mencari beasiswa bagaimanapun ceritanya. Kira-kira seperti itu. Oke, jadi untuk teman-teman IDS nih jangan sampai semangatnya yang sekarang udah lagi menggebu-gebu buat cari beasiswa di luar negeri, terus di tengah-tengah jalan nemu misalnya tantangan atau rintangan tuh tiba-tiba langsung menyerah, itu kayaknya sesuatu hal yang nggak boleh ya Kak ya, harus diperjuangkan dulu ya. Kalau buat teman-teman IDS nih Kak, untuk para pemuda sekarang nih, apa sih yang harusnya dipersiapkan dari awal sekolah supaya mereka tuh bisa dapat impian mereka juga, terutama soal dapat beasiswa ke luar negeri juga? Oke, jadi ya tadi pertama ya, jangan menyerah. Kalau waktu menyerah, ingat lagi ke pertanyaan kenapa kalian mau melanjutkan studi, kan itu ya ceritanya. Kemudian supaya apa ya, persiapannya, coba boleh diperjelas Mbak pertanyaannya biar saya nggak untuk yang harus dipersiapkan oleh pemuda Indonesia nih supaya bisa dapat beasiswa juga seperti Kak David gitu kan, dari mulai sekolah misalnya. Oh ya, oke. Jadi dari mulai sekolah itu menurut saya pertama fokus ke ini ya, mimpi kalian gitu. Pada saat itu, pada momen itu, mimpi yang kalian ingin capai itu spesifik apa? Antara menjadi engineers atau bahasa Indonesia prekayasa ya, atau menjadi scientist kah, atau mau jadi dokter, atau mau menjadi akuntan, atau menjadi ahli hukum, itu diperjelas dulu. Nah, salah satu cara perjelasnya juga kalian bisa bertanya ke koneksi kalian gitu kan ya, bisa ngobrol sama yang memang sudah menekuni suatu profesi. Itu sih yang mungkin perlu kalian persiapkan, terutama kalau masih di tahap katakanlah baru lulus SMA ya, sekolah. Kemudian waktu S1 kan nanti kalian sudah mulai mengkerucut ke atas. Nah, kalian pastikan lagi betul-betul bahwa misalnya kalian masuk jurusan apa, katakan kedokteran ya, misalnya kedokteran, kalian pastikan lagi betul-betul apakah setelah misalnya katakan 2 atau 3 tahun kembali lakukan refleksi, lihat apakah betul ini jurusan atau cita-cita yang ingin saya capai itu ya. Jadi untuk memastikan benar, dan motivasi itu nggak apa-apa kalau ganti, jangan malu ya. Maksudnya kalau memang ternyata kalian lihat, ternyata saya ingin misalnya lagi sekolah kedokteran, tiba-tiba saya ingin lebih ke desain, misalnya saya lebih suka menggambar dan sebagainya, dan atau ternyata public speaking lebih menarik dengan saya dan seterusnya. Nah itu nggak apa-apa berganti, tapi kalian ya seiring berjalannya waktu kalian harus lebih dewasa dalam artian bertanya, dan apakah saya akan bahagia untuk terus di bidang ini dan seterusnya. Kira-kira seperti itu sih dari saya. Terus untuk teman-teman IDS yang barangkali pengen persiapan soal organisasi mereka juga nih kan, karena banyak banget yang tanya, sebenarnya kalau dapat beasiswa ke luar negeri itu organisasi penting nggak sih Kak, atau hanya sekedar nilai rapot mereka begitu? Jadi nilai rapot pasti penting ya, nilai rapot penting, kemudian organisasi itu juga penting. Untuk beberapa terutama jurusan, mereka memang perlu pengalaman organisasi atau leadership experience, itu penting. Dan kebetulan akhir-akhir ini sudah sangat banyak ya pengalaman organisasi atau pengalaman internship yang bisa didapatkan secara digital, karena memang the world is just revolving that fast gitu kan ya. Jadi itu penting, itu menambahkan ke dalam istilahnya CV atau essay kalian. Tapi yang perlu diperhatikan adalah kadang-kadang waktu menulis nanti ya,
di bagian menulis esai itu bukan berarti semua pengalaman akan ditembak masuk ke dalam ya. Jangan masukkan sekaligus semuanya. Jadi masukkan saja beberapa pengalaman yang memang related atau terkait dengan beasiswa atau jurusan atau apapun yang mau kamu apply. Terutama kalau untuk udah masuk S2 S3 ya. Kalau S1 memang relatif lebih general. Oke, berarti itu yang harus dipersiapkan juga nih. Organisasi sama nilai rapot juga penting juga untuk teman IDS yang pengen dapat untuk beasiswa ke luar negeri juga. Tapi ada yang belum terlalu concern nih sama yang namanya beasiswa ke luar negeri itu kadang ada yang masih menganggap kayak harus di Indonesia aja nggak apa-apa deh, kenapa harus jauh-jauh ke luar negeri gitu. Mungkin sama Kak David bisa dijelaskan kenapa sih harus dapat beasiswa ke luar negeri gitu. Sebenarnya pertama kalau di luar negeri itu ya ini mengutip tokoh favorit saya ya ceritanya, kita harus keluar negeri, bukan harus ya. Kalau kita keluar negeri kita kan berada di lingkungan yang relatif sangat berbeda dengan yang kita alami di Indonesia ya. Pada saat kita keluar kita akan melihat gimana ya istilahnya, kalau mau melihat titik hitam, kamu perlu background yang putih gitu kan. Kalau semuanya hitam, kamu nggak bisa melihat bahwa titik itu berwarna hitam, kira-kira seperti itu. Jadi pada saat kamu keluar dari Indonesia, kamu akan melihat, oh ternyata Indonesia itu seperti ini, Indonesia itu seperti itu gitu kan. Indonesia itu punya, benar nggak sih kalau katanya orang Indonesia itu ramah misalnya. Itu akan terasa pada saat kamu keluar Indonesia. Benar nggak sih Indonesia itu kaya? Kamu akan terasa pada saat itu keluar. Nah itu menurut saya, dan ya jadi menurut tokoh favorit saya, pada saat kamu keluar kamu akan punya alasan mencintai negeri kamu sendiri. Tokoh favorit saya ya Ibu Sri Mulyani. Wow, ternyata ketahuan favoritnya Ibu Sri Mulyani kayak kirain Naruto atau One Piece gitu, mentang-mentang di Jepang gitu. Itu bacaan aja sebelum tidur. Oh gitu, oke. Terus untuk Kak David nih, kita punya beberapa pertanyaan juga dari teman IDEAS yang kemarin udah tanya. Kita kan sempat up di story Instagram IDEAS for Indonesia juga. Kalau yang mau pengen tanya ke Kak David itu boleh banget. Nah udah terpilih ada 2 pertanyaan dari teman IDEAS. Mungkin kali ini bisa dijawab sama Kak David. Yang pertama dari Kurnianto_08 mau tanya cara bangkit dari titik paling rendah. Nah, itu cara bangkit dari titik paling rendah itu gimana, Kak? Pertama, kamu jalan-jalan dulu keluar ke taman, nggak usah dipikirin dulu. Karena saya juga ya baru beberapa hari yang lalu ya. Karena memang perjalanan studi, terutama di S2 dan S3 itu banyak titik rendahnya daripada titik naiknya. Jatuh terus kerjaannya ya, karena memang ya memang hasil penelitian seperti itu, jalan-jalan terus kebanyakan jatuh ya, sekitar 90% tuh isinya gagal. Nah memang pendidikan di seluruh dunia ya, bukan di Indonesia aja, memang di desainnya itu kalau misalnya ya, kalau saya kan basicnya memang IPA. Nah, jadi katakanlah kalau kita praktikum atau kita kerjain soal ya buku pelajaran lah ya katakan, itu memang sudah didesain untuk berhasil. Jadi kita tidak pernah merasakan yang namanya gagal, seperti gagal gitu. Yang kita rasakan itu hanya keberhasilan, dan memang sudah dipredesain untuk berhasil terus. Kalaupun ada gagal itu cuma tulisan aja gitu kan. Nah jadi itu memang berat ya. Jadi pertama itu ya itu begitu kamu mencapai titik terendah, udah keluar dulu, jangan dipikirin. Kerjakan sesuatu yang completely kontras, jadi yang nggak ada hubungannya sama yang sedang kamu kayak utak-utak masalahnya lah ya. Itu jangan dipikirkan dulu gitu kan. Nanti setelah kita lebih rasional, kesedihan kita sudah mulai berkurang lah ya dalam tanda kutip. Yaitu di situ nanti kita akan lebih mulai rasional dan mulai lebih berpikir masalahnya tuh harus diselesaikan di sebelah mana gitu kan. Nah itu juga kejadian sama saya sering, dan memang titik itu akan terjadi berulang-ulang. Tapi lama-lama waktu yang kita butuhkan untuk mengatasinya akan terus mengecil dan mengecil. Kemudian berikutnya jangan lupa mencari teman untuk bicara. Ya, teman curhat istilahnya, ngobrol,
tanyakan, kalau saya masalah penelitian bisa tanya yang lebih senior misalnya, atau masalah-masalah lain kalian harus ngobrol ke orang yang bisa kalian percaya pastinya. Dari situ kalian harus mencari lah ya, itu istilahnya teman yang bisa membangkitkan motivasi kalian kembali. Ya itu kira-kira jawaban dari saya. Jadi yang pertama, coba alihkan dulu, cari suatu kegiatan atau hal yang sangat kontras, jalan keluar, seperti saya jalan keluar. Kedua, bicarakan dengan teman, kolega, ya siapapun yang kamu percaya. Kira-kira seperti itu. Termasuk untuk titik terendah waktu gagal dapat beasiswa juga ya Kak David ya. Misalnya udah proses panjang, udah hampir tinggal satu langkah doang, tapi ternyata belum tentu dapat, belum rezekinya juga, itu termasuk titik terendah dari dapat beasiswa yang harus dijalankan dengan beberapa tips supaya kita jauh dari yang namanya rasa kecewa gitu ya Kak David ya. Dan biasanya beasiswa itu dokumennya bertumpuk dan sangat sistematis dia maunya. Oke. Jadi emang harus teliti juga ya Kak ya. Harus sangat teliti, detail, huruf kata, tanggal, semua diperhatikan. Terus untuk yang kedua, tadi udah dari Kuryanto_08, terus yang kedua dari Puspa.arr, gimana caranya belajar biar jadi seru dan tidak membosankan? Mungkin Kak David bisa bagikan caranya Kak David belajar juga nih, supaya nggak cepet bosan, terus kita jadi semangat belajar juga. Oke. Ya kita harus ini ya, realistik dalam artian cara kita belajar dengan cara kita belajar dulu atau zaman orang tua kita itu udah sangat jauh berbeda ya. Sekarang itu era internet gitu kan, apalagi di Indonesia kita tahu engagement di YouTube itu sangat tinggi. Jadi sangat banyak konten-konten edukasi yang bisa kita gunakan secara gratis. Jadi memang kita itu hidup di zaman yang luar biasa menurut saya ya. Dulu itu handphone cuma modal Nokia, cuma isinya SMS doang kan. Sejak era internet itu sangat luar biasa. Jadi kita harus paham dulu kalau cara belajar kita itu nggak bisa yang di dalam ruangan gitu ya, bawa buku pelajaran yang tebal-tebal terus dibuka gitu. Seperti zaman dulu itu udah nggak berlaku memang. Dan kalau kamu belajar dengan cara seperti itu, nggak kekejar sama yang lain yang belajar dengan visual, audio, dan seterusnya. Jadi saran saya itu yaitu belajar menyenangkan adalah gunakan audio dan visual yang memang saat ini kita hidup di zaman yang beruntung itu tersedia gitu kan ya. Contohnya saya promosi lagi, selain Ideas juga, selain juga nonton YouTube Ideas kan bisa tuh ya banyak tips-tips beasiswa dan sebagainya. Saya sih kebetulan suka yang kalau ada animasinya, misalnya saya juga termasuk penggemar Kok Bisa misalnya. Kok Bisa tahu nggak tahu ya? Kok Bisa itu anime bukan ya? Bukan Kok Bisa itu channel YouTube yang fokus ke edukasi Indonesia itu. Ada 2 juta sekian ya itu subscribernya. Ya itu di educational content, misalnya contohnya itu yang saya tonton. Kemudian itu untuk yang lebih laser ya, atau yang lebih agak santai lah ya. Terus kalau mau naik level juga sangat banyak konten-konten edukasi yang menyediakan audio visual yang sangat menarik dengan contoh-contoh yang sangat menarik. Ya kira-kira itu cara saya belajar. Kemudian satu lagi yang penting, karena saya tahu, saya identifikasi diri saya sendiri bahwa saya adalah orang yang kinestetik, artinya waktu saya belajar tangan saya harus jalan. Jadi sambil nulis saya harus mencatat apa yang dibilang, dan kadang-kadang tulisannya juga nggak nyambung, nggak apa-apa, bukan nggak nyambung sih, nyambung tapi nggak usah lengkap, cuman saya tahu saya butuh waktu orang itu berbicara, saya harus sambil menulis karena itu inputnya buat saya lebih banyak. Tapi itu nggak berlaku untuk semua orang ya. Kalian teman-teman Ideas harus cari tahu sendiri model apa yang cocok. Kalau saya sih seperti itu, saya harus menulis, nanti otomatis serapannya lebih banyak. Kalau saya nggak menulis, itu lebih kayak nonton berita. Jadi nanti kalau TV-nya udah mati ya saya nggak terlalu inget-inget banget gitu, lewat aja. Ya mungkin pernah ada yang cerita, cuma detailnya enggak. Tapi kalau untuk belajar, saya tahu saya harus tangannya bergerak. Bukan ngetik ya, saya harus nulis. Cuman mungkin ada orang sekarang yang bisa ngetik, ya nggak apa-apa.
Kadang kan cuma kalau misalnya dosennya lagi terangin, males nulis, tinggal di foto dia ngepret gitu dong Kak. Sekarang I think that doesn't work ya. Oke. Harus ngulik-ngulik. Boleh sih di foto nanti bawa pulang, lihat ditulis lagi sendiri nggak apa-apa menurut saya. Ada teman saya yang kayak begitu. Tapi kalau saya lebih suka coret langsung. Berarti harus nemu metode sendiri yang menurut kita tuh nyaman ya, karena setiap orang pasti punya metode belajar beda-beda, terus bikin seru dan menyenangkan juga pastinya tergantung sama pribadinya masing-masing juga. Oke, kita udah tanya sama Kak David soal beasiswa, terus soal banyak banget tentang Kak David yang bisa dijadiin motivasi sama teman IDEAS nih. Kita mulai yang santai dulu nih Kak, ada speed question yang mau ditanya sama Kak David. Kali ini harus jawab cepat, nggak boleh mikir terlalu lama. Oke. Siap ya Kak? Yang pertama, teh atau kopi? Teh. Oke. Panas atau dingin? Panas. Film atau buku? Buku. Terus Marvel atau DC? DC. Oke. Terus burger atau hotdog? Hotdog. Hotdog. Oke. IPA atau IPS? IPS. Jepang. Ya. Kenapa? Sorry, saya ketawa dulu IPS ya. Oke, ini sebelumnya kenapa jawab IPS Kak? Padahal Kak David IPA nih. Ya mungkin karena saya udah kelamaan ya di IPA ya sekarang. Aduh. Saya perlu sesuatu yang baru nih, kayak udah bosan nih tiap hari gini-gini aja. Nggak gini-gini aja sih, maksudnya I think study new things is very interesting. Terus untuk yang selanjutnya nih, Jepang atau Indonesia? Indonesia. Oke, terus sunrise atau sunset? Sunrise. Yang terakhir, Naruto atau One Piece? Naruto. Oke. Makasih Kak David untuk semuanya yang udah bisa berbagi sama teman-teman IDEAS juga soal beasiswa ke luar negeri, terutama untuk beasiswa Jepang juga. Nah, ini ada pertanyaan penutup yang pengen ditanyakan juga, mungkin teman-teman IDEAS juga paling pengen tanya yang ini nih. Sebenarnya kalau menurut Kak David, itu beasiswa apa yang paling bisa berpeluang untuk bisa diraih sama pelajar Indonesia agar bisa kuliah, terutama di Jepang juga nih Kak? Untuk detail ini nanti kita ngobrol lagi detail lebih dalam via Zoom Live pada tanggal 15 Agustus 2020. Saya akan tampil lagi sama sama IDEAS dan bertemu langsung dengan teman-teman IDEAS. Nanti kita akan ngobrol dengan tema kupas tuntas beasiswa Jepang. Oke, siap-siap. Jadi kita udah calling-callingan ya Kak, mau jawab kayak gitu. Ya. Kira-kira begitu. Oke, makasih Kak David untuk live Zoom-nya kali ini. Senang banget bisa ketemu sama Kak David. Semoga kita bisa lebih berbagi soal beasiswa juga nanti, apalagi di tanggal 15 Agustus ya, bareng sama Kak David yang sekarang lagi stay di Jepang juga. Terima kasih banget sekali lagi buat Kak David udah mampir ke sini juga, dan kita tunggu untuk live Zoom-nya di tanggal 15 Agustus bareng sama Kak David juga. Terima kasih Kak David. Oke, sama-sama semua teman-teman IDEAS, sampai ketemu lagi ya. Terima kasih. Itu tadi perbincangan kita bareng sama Kak David, peraih Sandi Kuji Scholarship S2 dan S3 di Jepang ya. Dan buat teman-teman IDEAS juga, seperti yang tadi udah dibilang, kalian bisa juga ikutan live Zoom bareng sama Kak David supaya bisa tanya langsung seputar beasiswa di Jepang, terutama di tanggal 15 Agustus 2020. Kita bakal membahas tema seputar kupas tuntas beasiswa Jepang. Nah, caranya gimana? Kalian bisa daftar PPDI 4 Jepang. Informasi pendaftaran PPDI 4 Jepang 2021 akan ada di website dan Instagram IDEAS for Indonesia. Jangan sampai ketinggalan ya. Jangan lupa juga buat subscribe, like, dan komen, serta nyalakan lonceng notifikasinya ya. Sampai ketemu di IDEAS Talk berikutnya. Bye-bye.